Gara-gara judul dari konten tersebut membuat Dr. Tompi harus berurusan panjang sama orang pajak, guys. Dinilai tidak bertanggung jawab, akhirnya Atta Halilintar meminta maaf kepada Dr. Tompi perkara rumah 150 miliarnya itu, guys. Hello everyone, welcome back to Media Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Nah, kali ini kita akan membahas kembali perkara rumah Dr. Tompi yang diduga senilai 150 miliar itu, guys. Yang awalnya itu Dr. Tompi sempat gak terima karena dia merasa timnya Atta Halilintar ini melakukan pembodohan publik. Akhirnya perkara ini udah menemukan jalan tengah, guys, dimana permintaan maaf Atta Halilintar udah diterima sama Dr. Tompi, guys. Jadi udah sempat kita bahas juga di video-video sebelumnya tentang perkara rumah Dr. Tompi ini. Seperti yang kita ketahui bersama, semua ini berawal dari konten yang ada di kanal YouTube Atta Halilintar. Nah, jadi di channel YouTube-nya itu Atta mengupload tentang rumah Dr. Tompi, di mana isi kontennya itu menunjukkan bahwa Atta berkesempatan untuk melakukan house tour, terus juga mereview apa yang ada di dalam rumahnya Dr. Tompi. Dan hal ini mulanya baik-baik aja, guys. Bahkan Atta Halilintar sendiri terkagum-kagum dengan rumah mewahnya Dr. Tompi. Katanya itu serba ada kayak mall. Cuman letak permasalahannya di sini adalah judul dari konten tersebut sehingga mengundang perkara ini datang, guys. Jadinya hal ini membuat Dr. Tompi merasa kurang nyaman dan menyebut timnya Atta Halilintar itu melakukan pembodohan publik, guys. Sampai-sampai dia harus berurusan panjang dengan orang pajak. Bahkan Dr. Tompi itu sempat geram banget, dimana dia sempat mengatakan kalau emang mau berurusan itu ya tanya dulu ke yang buat konten, dari mana mereka dapat sumber. Kalau suka ngibul, mending dipenjarain aja. Ya kurang lebih seperti itu ya, guys. Mungkin karena saking geramnya, gara-gara judul dari konten tersebut membuat Dr. Tompi harus berurusan panjang sama orang pajak, guys. Di sisi lain, Dr. Tompi juga merasa hal tersebut pembodohan publik. Mungkin aja ada beberapa orang yang mikir, masa dokter takut bayar pajak sih atau gimana? Cuman dari yang aku tangkap di sini, pernyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Tompi itu nggak mau adanya pembodohan publik, di mana dia tidak pernah memberitahu atau menyertakan kalau rumahnya itu senilai sekian. Makanya wajar aja kalau misalnya orang punya sesuatu terus nggak pernah ngomong yang macam-macam tentang yang dia punya, tiba-tiba diberitakan orang lain dengan dilebih-lebihkan. Itu kan kayak agak gimana gitu ya. Mungkin letak kesalahan Dr. Tompi itu di sana, guys, sehingga hal tersebut menjadi sorotan publik. Tapi tenang, guys, buntut dari perkara ini berujung damai, nggak sampai panjang kok kasusnya. Atta Halilintar sendiri udah minta maaf langsung ke Dr. Tompi atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Dr. Tompi itu, guys. Tapi coba kita cari tahu dulu informasi sebenarnya seperti apa. Jadi guys, dilansir dari tribuntrends.com, penyanyi sekaligus Dr. Tompi sempat dibuat kesal dengan ulah tim Atta Halilintar. Gara-gara konten rumah 150 miliar, Tompi didatangi petugas pajak. Terkait permasalahan ini, Atta Halilintar mengaku sudah berkomunikasi dengan Tompi dan meminta maaf. Kini setelah maaf-maafan, Atta Halilintar menyebut semua masalahnya dengan Tompi karena konten rumah ini sudah dianggap selesai. Aku maaf-maafan malah. Mas, maaf ya. Terus dibilang, oh mas udah kelar kok, karena aku waktu itu udah diberesin. Walaupun tim aku ya, tetap aku yang minta maaf, jelas Atta. Atta mengaku belum melihat video Tompi yang marah-marah soal konten YouTube di channel miliknya. Nah, jadi gitu guys, kelanjutan dari perkara ini sudah clear dan damai ya. Karena dari permintaan maaf Atta juga sudah melihatkan penyesalan. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi satu sama lain. Untuk para warganet, terutama buat fans mereka masing-masing, masalah ini udah clear dan semoga juga bisa sama-sama meredam ego supaya tidak memperpanjang masalah ini. Karena biasanya kalau idolanya yang punya masalah, fansnya itu juga ikut berkoar-koar gitu, guys. Jadi terkadang hal itu juga menyebabkan masalah tersebut panjang. Ya intinya informasi ini semoga sudah menjawab ya kelanjutan dari kasus ini dan sudah berakhir damai. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Aku mau tahu sudut pandang kalian tentang pembahasan ini. Anyways, gitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Media Project. And jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Media Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye!